harus disegerakan. Yang bagi al-isra'u fi arba'ati asya'a. Al-mayyitu idza mata. Seorang mayit bila meninggal harus cepat diurus, jangan dilambatkan. Bahkan dalam fikih yajuz la karahata, tidak makruh menguburkan mayit di waktu malam. Kenapa? Segera mengurus jenazah itu hukumnya sunnah. Ini yang cepat sunnah lah. Makanya di Jawa itu banyak aja yang meninggal tuh malam diurus. Banyak aja kada masalah, kada makruh. Bahkan di Mekah, di Madinah itu hampir 5 waktu ada sembahyang jenazah. Dan itu langsung diurus. Jadi kada makruh, boleh. Namun kita di sini punya alkah nang pinabahan tuh takutan. Jauh-jauh bisa alkah ya kadap-kadap. Itu yang pertama. Namun syaratnya kita yakin mayit itu telah meninggal. Jangan nang belum meninggal sudah diurus, timbul hidup pulang. Habis buta ada. Yakin meninggal sudah. Diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Itu namanya tahyizul mayyit ya. Mengurus itu sunnah, dicepatkan. Yang kedua, wa dainu idza kana indaka syai'un badir ila qada, kata Habib Alwi. Hutang itu sunnah didahulukan, dicapati, dibayar. Kedua hutang ya. Jadi jangan capat berhutang aja. Bila berhutang capat datang lawan kawan. Di mana aja disuruh datangi, datang. Bahkan ya kawan nih di kuburan mungkin datanginya. Saking semangatnya hendak pinjam duit. Ya. Nabi isi hutang, bila sudah sampai waktu temponya sunnah segera dibayar. Bahkan belum sampai pun sunnah. Misalnya diberikan waktu 3 hari, sehari ada sunnah. Ya, sunnah dicapati membayar hutang. Jangan berhutang cepat membayar lambat. Ya, bila ada orang berhutang tuh menangis tuh pada bayar tuh kita. Biarnya nangis tuh. Ya bila orang berhutang tuh pina santai, ya hanya itu bayar kok. Ini pada di kitab ini pengalaman pribadi ini. Jadi jangan sampai hutang kada ingat. Kita ini bila hutang pina kada tabi ingat. Jangan berkawan sunnah dicatat hutang itu, dicatat ya. Jangan ketujuh berhutang lambat membayar ya. Kemudian yang ketiga, sunnah juga dicapati adalah bila wal mungkaru idza ra'ahu, melihat kemungkaran, ayubadira ila inkarihi wa izalatihi, segera dicegah. Bila melihat kemungkaran, sunnah segera dihentikan. Dengan apa ya? Tergantung kebisaan kita, dengan lisan kita, dengan kekuatan kita ya. Jadi apapun ya, ini termasuk ya sunnah, bahkan bisa jadi wajib mencegah kemungkaran ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memang berdahulu amar ma'ruf ya, memberikan nasihat kebaikan, namun juga ada sisi lain kita ditugaskan mencegah kemungkaran. Memang lebih berat mencegah kemungkaran itu. Namun keduanya harus jalan. Ibarat ban itu, ban dalam itu, ucus itu amar ma'ruf. Sedangkan ban luar ini kena batu, ya kena paku, ini nahi mungkar.
Nah, ini termasuk ya ada kelebihan kalau kita termasuk orang yang bisa senantiasa berlaku nahi mungkar. Ini berat di zaman sekarang ini ya, dan cobaannya berat. Nah, jadi kalau ada ulama-ulama yang kelihatan keras ya dengan nahi mungkar, ini termasuk ya dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bila marah beliau untuk agama, dan marah Nabi kita itu sampai merah muka beliau, sampai tidak ada sahabat nangkawa menenangkan Nabi ketika marah kecuali Sayyidina Ali. Hanya kau menyabari Nabi. Nah, bila ada agama direndahkan, dihinakan, Nabi kita paling marah. Itu ghadab lillah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tamu bila baelang segera disurungi makanan. Nah, itu sunnah ya. Artinya banyu putih barang dulu keluarkan, hanya kena tawari hendak teh kah, hendak kopi kah, hendak jus mangga kah. Nah, tapi sunnah dulu keluar, jangan 2 jam mah dari kedendang keluar. Sunnah itu badu hulu meskipun banyu putih, karena hanya nang iyanya, jangan banyu putih aja. Badu hulu cepat 2 jam banyu putih aja. Nah, jadi sunnah itu langsung disediakan hidangan. Nah, nang ringan-ringan dahulu. Bila di Arab tuh, di Mekah, di Hadramaut tuh kami lah bela-belang wadah kawanan itu langsung sedia sudah di tempat ini makanan ringan ya, minuman, kacang-kacangan, hanzol, kewaci itu. Nah, kewaci itu tuh makanan sana tuh hanzol, tuh makan kayak kacang tuh. Nah, karena beberapa menit datang kayak bubur, karena beberapa menit datang pulang terakhir hanya kambingnya datang. Nah, ini banyak ada nang kawan kada tahu, datang yang pertama dan kedua gancang makan. Pas datang terakhir nang iyanya nasi kebuli lawan kambing, kenapa lagi mahantuk kekanyangan sudah, dikira ini sudah. Padahal orang Arab itu bila menjamu, khususnya Hadramaut, pasti makan, itu wajib. Jadi makanya orang Hadramaut itu jarang mereka itu wani mau undang buhannya, ayo ke rumah makanan, jarang. Kenapa? Mereka itu bila mau undang pasti menyembelih. Artinya kayak itu. Nah, beda sama dengan orang Mesir. Orang Mesir itu penawaran makan ya, yang ada roti warak. Ini sama orang kita orang Banjar nih, ketujuh menawari tapi ya kayak itu Bang. Nah, jadi itulah mereka, memang adat mereka nang kayak itu. Di Tahrim itu biar jarang undangan. Tapi bila mengundang wajib mereka menyembelih ya kambing tuh Bang. Ada dewa karing sana tuh. Itu sunnah didahulukan ya. Jangan tamu lawas menghadangi. Nah, kemudian yang terakhir, wal bintu idza jaa khatibuha zawijha, kata Habib Alwi. Perempuan, seorang gadis bila telah datang atau telah ada tunangannya, segera dinikahkan. Nah, jadi bila sudah ada tunangan, jangan lawas-lawas, timbul pagat kena. Kita ini kata gimana belawas-lawas bertunangan, pikir orang kawin sudah sekalinya, timbul kada jadi. Mana-mana sudah kendarakan berdua, bapoto berdua, kalau lawasan mahadang. Nah, itu karena efeknya bisa macam-macam ya. Lalu kada jadi, lalu supan. Makanya bila sudah ada tunangan segera dikawinkan. Kejar kabar Muhammad Fitri ini langsung aja lah. Sunnah tuh tahu di Muhammad Fitri ini di sunnah nang balakasnya nih. Ya abahnya Masya Allah, sunnah itu dilakasi. Nah, jangan dibiarkan anak putri kita atau anak laki-laki kita bila sudah diisi ya bahari itu
ngalih Bang Bahari itu di Hadramaut itu diceritakan kada kawa perkenalan seorang